Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septin Nasiana SH. Saya bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah dengan pangkat dan golongan Penata Muda atau 3A. Tugas kami sebagai Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Berikut ini akan kami tampilkan beberapa kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih. Izin rekan-rekan, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Raya. Lihat non justisi terkait Perda Kabupaten Bangka Tengah nomor 46 tahun 2011 yang kita sosialisasikan kepada pedagang kaki lima yang ada di sekitaran Kota Kobak, seputar bundaran dan masjid. Nah, kita sosialisasikan bahwa di dalam perda itu setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan usaha atau berdagang di sepanjang bahu jalan, trotoar, dan sungai. Jadi kami dari Satuan Kota mau melakukan Perda Kabupaten Bangka Tengah ya Perda nomor 46 tahun 2011, di mana salah satu isinya itu bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan jalan di bahu jalan, di trotoar, di sepanjang bantaran sungai. Bapak-bapak ini kan dagangnya di sepanjang jalan nih, bukan lagi bahu ini Pak, di jalan. Jadi kita jalan sebenarnya Pak, bahaya bagi kita semua, sama bagi kita juga, ya dah. Kalau jalanannya kena rame, kemungkinan besar yang terjadi kecelakaan. Jadi kami minta bapak-bapak semua di sini bisa memindahkan dagangannya ke tempat yang lebih aman. Kita sudah menyediakan sebelah sana tuh Pak, ada yang namanya Jatrena Pak, untuk kegiatan usaha di sana, ya. Ada siapa tak Pak kira-kira? Hah? Enggak Pak ya? Hah? Ya, yang penting jangan lagi lah di situ Pak ya, nanti dipindahkan, nanti lain hari kami ngecek lagi lah, ya ke situ. Pak ya. Oke. Terima kasih Pak ya. Di depan sana boleh. Di depan mana? Masuk ke dalam. Ya, jangan di jalan Pak. Jangan di sepanjang jalan. Di trotoar nggak boleh. Apalagi itu kan bahaya nih Pak. Ini masih jalan raya ini, lalu lintasnya ramai juga di tengah kota, apalagi kan. Iya, nanti kami juga ke sana, kami beri pengertian juga, kami himbau semuanya yang sepanjang jalan ya. Iya, mungkin hari ini kita yang masih ketemu sama bapaknya, nanti yang lainnya sama lah Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Pak, saya ada Septin dari Satpol PP. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Armadoni. Ini Pak, kami datang ke sini untuk menggali informasi Pak tentang gangguan ketertiban umum di wilayah Bapak ini di Kelurahan Berok ya Pak ya. Sudah berapa lama Pak bisa Mas? Ya sekitar 1 tahunan. Baru ya. Jadi kan udah ada ya Pak ya pengalaman-pengalamannya. Jadi untuk kegiatan Bapak sehari-hari apa Pak? Kegiatan maksudnya di luar jam dinas apanya? Kalau di saat ini maksudnya apa Pak? Saat ini ini kegiatannya bermacam-macam Bu. Banyak ya Pak ya. Banyak ya, berlebih.
segala macam. Jadi kalau ketika Bapak patroli ini Pak, kira-kira gangguan ketertiban itu apa Pak? Misal ada nggak Pak anak muda-muda tuh yang nongkrong-nongkrong kayak gitu? Kalau si nongkrong sih ada, cuman kendala masalah keamanan itu suka alhamdulillah sementara di belok ini jadi tapi kayak Pak, itu nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Ya, benar, Bu. terus kayak misalnya ada gangguan, kadang kan ada nih Pak masyarakat misalnya kayak yang apa itu setel musik yang kenceng-kenceng kayak itu bisa nggak lapor nggak Pak kayak gitu, ada nggak yang lapor? Kalau nggak ada nggak pernah, cuman iyalah kalau masalah keamanan musik umpamanya kan memang dia ada jamnya Bu, tapi tidak mengganggu masyarakat gitu. Tapi semisal Pak dikit sekiranya ada yang apa jadi kayak potensi gangguan kayak gitu, Bapak langsung tindakan Bapak gimana? Apa langsung melapor ke RT atau gimana? Atau langsung ke kelurahannya? Kalau saya bisa bertindak sendiri, saya sendiri Bu. Langsung, Pak? Iya langsung. Kalau misalnya umpama saya nggak mampu atau ini saya ke KRT dulu, baru ke kelurahan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misal selama ini termasuk wilayah Bapak nih aman Pak ya kalau untuk Alhamdulillah. gangguan. Terus kalau untuk yang gangguan misalnya Pak potensi kayak ada di sini kan ada wilayah itu Pak untuk Rawan tambang-tambang. Iya, rawan banjir Gimana itu. Nah, yang jadi masalah ini itulah. Tambang itu jadi potensi gangguan ketentraman nggak Pak? Ketertiban gitu. Yang jelas pasti Bu, karena dampaknya ini apa bising. Bising. Nah, Terus kayak warga itu gimana Pak di situ Pak? warga ini gimana Bu ya, termasuk tidak sebel Bu, ibaratnya mau dilapor, lapor kemana? Jadi gitu ya. Nah, Tapi Bapak sering nggak menerima laporan-laporan seperti itu? kalau menerima sih enggak, cuman kami dulu pernah turun tangan langsung menyetopnya Bu. Cuman ibaratnya malu lah. Iya sih, karena hajat hidup orang banyak. Jadi itu susah kita kan. Iya. Terus jadi kalau untuk misalnya Pak ada keributan kayak gitu, gimana Pak? Bisa kira-kira Bapak tuh menanganinya sendiri atau misal dari Bapak nih harus lapor dulu ke KRT-nya, terus ke kelurahan atau gimana kayak Ya, gitu? yang saya kata-kata dulu, kalau saya mampu sendiri, saya atasi sendiri dulu. Ya, kalau memang nggak mampu baru. Jangan sampai meluas. Iya, maksudnya ya, kalau dapat kita tangani dulu. Jadi alhamdulillah Nah. ya, untuk gangguan ketertiban di wilayah Kelurahan Berok ini Alhamdulillah. bisa dikendalikan. Iya, iya, alhamdulillah, Bu. Gitu ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi terus misal Pak ada apa itu kejadian-kejadian yang seperti itu, misalnya solusi Bapak beri apa itu masyarakat itu gimana Pak solusinya, atau Bapak beri saran atau apa tindakannya? Maksudnya dari segi Misalnya nih ada yang orang mau ribut. ada misalnya yang anak-anak nongkrong kayak itu sekiranya kan gimana Pak, langsung dibubarkan atau dikasih arahan atau gimana? Ya kita kasih arahan dulu. Kita lihat dulu Bu, nongkrongnya gimana. Kalau umpamanya nongkrongnya hanya sekedar nongkrong untuk menunggu waktu iseng, mau waktu iseng, kalau tidak menunggu keterlaluan, nggak apa-apa Bu. Tapi Saya kalau ini untuk yang mabuk-mabukan ke minuman keras kayak gitu ada nggak Pak? untuk sementara belum ada ketemu. Cuman ada misalnya ini kita keluar lah kalau memang ada yang anak-anak termasuk adik-adik kita lah kan, ada yang minum ini segala macam. Kalau memang ini kita keluar dulu, jangan sampai mengganggu. Kalau mau minum silakan, oke, jangan sampai bikin kekacauan. Kayak gitu. Ah. Jadi langsung kita persuasif Iya, dulu Pak ya. iya, Bu. Terima kasih Pak. Jadi kan menurut informasi yang Bapak berikan ini berarti Kelurahan Berok ini gangguan ketertiban dan umumnya, ketertiban dan ketentramannya ini masih terkendali. Ya, Masih, kurang sementara ini. Ya, untuk sementara ini. Terima kasih Pak ya, Iya, iya, Bu. informasi yang diberikan. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Silakan masuk Ibu. Dengan saya Sakti. Ada yang bisa dibantu? Silakan duduk Bu. Ini Bu, saya tuh warga Padangmulia. Saya pengen bikin usaha, buka kafe, mungkin. Izin sebelumnya Ibu namanya siapa? Oh iya lupa Bu. Bisa Ibu bawa KTP, identitas. Oh ada Ibu, tapi Iya. itu nah data di tas ini ya nanti Bu sebentar ya Bu ya.
Nama saya Siapa Bu? Ibu Gustina, Pak. Gustina. Ya. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya Padang Mulia, Pak. Alamat Padang Mulia. Usaha ya, Bu. Oke. Isinya Iya. usaha ya, Bu. Kafe ya? Siapa yang dia Usaha kafe. Terus untuk wilayah di sekitaran Ibu misalnya untuk RT sudah melapor di situ Bu? Sudah. ya. Sudah. Tapi jadi aman Ibu ya untuk usaha di situ Iya. ya. Alhamdulillah. Oke, jadi Bu untuk perizinannya Ibu bisa siapkan KTP, nanti Siap. dokumen-dokumennya dari Silakan silakan Bu, semua saya ya. bisa tulis Bu. Oh silakan Bu. Pinjam ya Bu ya, saya tulis ini ya Bu ya, Iya. KTP. Terus apa lagi Bu? Gini Bu, kakak izin Kakak. ya, nanti izin dari RT-nya Iya. ada kan tadi dari Bapak ya. Iya, izin RT ya. Nah. Sudah itu ke langsung Ke kelurahannya atau ke desanya? Ke kelurahan ya, saya kelurahan. Terus NPWP ada ya Bu ya? ada, PWP ada. Ini Ibu untuk pengurusan izin yang berusaha itu nanti Ibu bisa ke ruangan di sini nih sebelah kanan, Iya. Ibu belok sini kanan ya. Iya. Nanti ada pegawai di situ yang untuk Iya. mengurus semua perizinan karena Iya. saya lihat juga datanya sudah lengkap. Mudah-mudahan lah Bu ya cukup jadi nanti. Oh iya, makasih ya. Ya, sama Saya langsung ke sana ya, ya. langsung ke sana nanti Saya teman saya akan Ya, cari. siap. Makasih Bu. Ya sama-sama Ibu. Saya ketemu lagi Pak ya kita Ya, dengan insyaallah, Pak ya. Armadoni. Ya. Nah, jadi hari ini Pak saya kesini untuk memberikan informasi atau instruksi tentang penanganan bencana. Nah, jadi saya mau tanya nih bencana yang terjadi yang biasanya terjadi di wilayah Kelurahan Berok ini apa aja Pak? Kalau untuk sementara ini, ya kalau musim hujan ini Bu, Hujan Pak ya. banjir Bu. Hujan banjir. Banjir. Ada Pak ya wilayah-wilayah yang terkena banjir itu? Ada dua, termasuk RT 4 sama RT 12. Kalau RT 4 ini kadang-kalanya musim air besar, musim hujan, Musim hujan. airnya naik. Air pasang. Ya, air pasang, air hujan naik. Naik ya, jadi itu udah jadi Kebiasaan langganan, Ya, ya, langganan. Terus bencana-bencana yang lain apa misalnya apa ya? Ya, Angin. angin lah yang Angin, ya. komunitasnya angin sekarang ini Pak. Nah, jadi Pak kalau misalnya nih sekarang ini kan tengah musim hujan nih, Iya. jadi kita sebagai Bapak sebagai anggota Sardinas, jadi kami instruksikan agar Bapak lah bersama masyarakat di sini atas izin RT-nya dari kelurahan, Bapak bisa memberikan edukasi lah Pak ke masyarakat, misalnya yang hal-hal yang sepele Iya, aja lah, Pak, iya, jangan iya. buang sampah sembarangan Iya. kayak gitu Hmm. kan. Jadi sampah itu kita kumpul, jadi jangan sampai nanti jadi menggenangi aliran-aliran air itu ya. Ya bisa Bu. Nah, itulah Pak yang mungkin karena di sini kan potensi banjirnya kan cuma apa bencana alamnya kan cuma banjir. Iya, iya. Jadi itulah salah satu dari kita yang bisa kita lakukan Iya, sementara kan menjaga kebersihan lingkungan, nah, buang sampahnya jangan sembarangan dikumpul kan. Ada kan Pak ya untuk apa bagian yang Sampah, ada. nah, alhamdulillah kan jadi lingkungannya bersih itu pun juga jadi penyebab apa penyakit Iya, kan penyakit. kalau ada genangan-genangan air kan kalau udah terjadi bencana kan kita juga yang susah kan kita Iya. sendiri jadi lebih baik kan kita yang mencegahnya Iya. kayak gitu. Nah mungkin karena tidak terlalu wilayah Bapak ini termasuk ke tempat umumnya aman, bencananya juga alhamdulillah kan masih Iya, bisa diatasi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas bantuannya Ya Bu. Betul. Mas yang bapak-bapak ada apa ini? Ini Pak. Selamat siang Bu, Ya, kami Pak. dari kelompok nelayan. Ya. Kami tidak terima daerah kami. Oh, sabar Pak ya. Kita masih dulu Pak. Ya di dalam Pak. Sabar-sabar Bu. Biar enak Pak ngobrolnya di dalam. Gimana Pak? Masih dulu lah. Ya udah. Sabar Pak ya. Coba silakan dulu Pak. Silakan dulu. Sebelumnya bapak-bapak ini dari mana? Kenalan dulu. Nama saya Tukul. Yang bapak siapa? Nama saya
Jadi Pak ini dari mana? Kami dari kelompok nelayan. Daerah kami ditambang sama pemerintah atau perusahaan. Kami tidak terima. Jadi, Mata pencaharian kami hilang. jadi bapak-bapak ke sini untuk di wilayah bapak ini akan ada demo kayak gitu kan? Ya. Punya informasi yang Ya. kami dengar. Bapak ini mau demo banyak lah di situ kan nelayannya. Memang daerah bapak kan daerah nelayan di situ ya. Ya. Jadi kami dengar, makanya kami panggil ketuanya, koordinasinya ke sini. Ya. Nah, jadi kami mau tanya dulu nih, berapa orang yang mau ikut demo atau penyampaian aspirasi nih? Kami sekitar datang ke sini sekitar 100 orang. Jadi apa tuntutannya Pak? Kami tidak terima bahwa daerah kami ditambal, gitu aja. Itu yang ditanyakan Ya. karena itu untuk mata pencarian Itu kan warga mata sekitar. pencarian kami di situ. Terus jadi selama ini memang sudah ada kegiatan penambangan di situ. Sudah ya? Sudah. Sudah ada penambangan. Jadi itulah bapak-bapak merasa apa lahan untuk mata pencariannya ini terganggu. Terganggu. Terus mau melakukan demo ini sudah punya izin belum? Belum. Nah, disitulah Pak, ini Pak ya, jadi kami beritahu bahwa untuk menyampaikan aspirasi atau demonstrasi, apalagi dengan massa yang lumayan banyak lah Pak ya, 100 orang kurang lebih, itu harus memiliki izin Pak. Bukan memiliki izin, tapi Bapak harus menyampaikan pemberitahuan ke kepolisian setempat. Nah, Bapak kali berkesini kan karena memang belum ada surat izin yang masuk, tidak ada pemberitahuan. Sama pimpinan. Kalau untuk mau ketemu pimpinan bisa, tapi itulah Pak harus mempunyai izin. Tapi kami sarankan kalau bisa Bapak ini musyawarah dulu lah sesama warga di situ. Bagaimana bagusnya? Tidak usah bawa masa banyak-banyak ke sini. Cukuplah perwakilannya saja. Jadi biar tidak terjadi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kan resiko juga Pak kalau banyak-banyak orang nanti berkumpul kayak gitu, gangguan ketertiban itu kan bisa saja terjadi, Ya, ya enggak? ya. Nah, jadi kalau saran kami kalau memang mau melakukan penyampaian aspirasi sampaikan dulu izinnya, tapi bagusnya juga nggak usah terlalu banyak lah, perwakilannya aja. Jadi kita bisa melakukan audiensi dengan pimpinan, bupati, ketua dewan. Kita berapa orangan itu? Ya yang mewakili aja lah Pak, siapa ditunjuk aja siapa yang sekiranya bisa mewakili kelompoknya seperti Oh, iya. itu. Seperti kepada. Terus perwakilan siapa lah yang paling mengerti wilayahnya, kondisinya, yang bisa menyampaikan aspirasinya seperti. Jadi kan nggak usah terlalu banyak orang kan nggak efektif juga nantinya, ya kan? Gimana? Udah boleh. Boleh ya. Jadi masyarakat sekarang warga yang sudah berkumpul itu minta tolong diminta aja kembali ke rumah masing-masing ya. Ya Bu, nanti kita sampaikan ya Pak sama teman-teman. Nah, sampaikanlah ke teman-temannya. Ya musyawarah dulu lah di lingkungannya ya. Makasih banyak Pak ya. Ya Bu. Terima kasih sudah hadir. Semoga nanti lancar ya. Tuntutannya bisa diakomodir sama Ya, terima kasih banyak. sama-sama Pak. Hati-hati Pak.